Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan gua Rian di channelnya BEM SBIPB. Suka belajar yang membahas mengenai mata kuliah SMPB. Nah, kita di sini bakal ngelanjutin ya teman-teman, membahas mengenai SQL statement, beberapa sinteks yang bisa kita gunakan untuk memprogram suatu SQL gitu. Jadi sih ada banyak dan kita kemarin udah sampai di delete ya teman-teman. Nah, delete statement. Nah, ini untuk sinteks delete ini sebenarnya kurang lebih mirip ya sinteks-sinteks yang lain. Yang membedakan itu kalau untuk delete ini uh, ya menghapus teman-teman. Jadi menghapus pernyataan atau records yang memang kita inginkan gitu. Misal sebagai contoh di sini kita ingin menghapus si Alfred, recordsnya Alfred dengan customer ID 1. Nah, rumusnya itu kurang lebih mirip sih. Yang membedakan itu ya di bagian rumus sinteks awalnya ya teman-teman. Langsung saja delete from bla 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 customer. Nah, ini from tabelnya tabel apa? Tabel customers. Yang di mana customer name-nya ini adalah Alfred Peter. Nah, terhapuslah seperti ini. Kita bisa kita lihat juga teman-teman untuk rumusnya. Ini sebenarnya untuk delete sendiri bisa dikombinasikan, ya bisa divariasikan ya. Kita ingin menghapus apa sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini dalam contoh kasus ini ya kita menghapus records yang ada di tabel customer. Dan ini sebagai notes teman-teman harus berhati-hati saat menghapus data karena bisa kehapus semua gitu. Nah, nanti akan seperti ini ya. Untuk hasilnya terhapus. Yang tadinya si Alphard ini ada karena kita uh, program supaya si Alphardnya ini hilang, jadi hilang. Nah, rumusnya tadi ya, delete from, bukan select. Karena ini menghapus tujuannya. Nah, ini kalau pengen menghapus semua rekaman, kita semua record, ya tinggal di delete aja si tabelnya. Atau kita pengen menghapus tabel customer-nya aja, bisa ya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau misal pengen menghapus secara keseluruhan, ya menggunakan sinteks drag drop table, teman-teman. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kita contohkan ya di sini, kita ambil dulu aja di sini. Nah, kita contohkan. Jadi kan di sini delete ya, delete from customer. Jadi sih, misal kita pengen mendelete apa nih, suitable product. Jadi nggak bisa aja nih. Nah, ini kan select. Nah, ini nggak kita ganti jadi delete. Es, nah, es, nah, hapus. Kurang lebih seperti itu untuk yang delete ya teman-teman. It's select. Nah, selanjutnya, di sini ada juga memilih ketiga, memilih uh, angka dari atas atau klausnya dari atas. Records yang terawal gitu. Bisa juga records yang teratas. Nah, apa rumusnya? Menggunakan rumus select top clause. Dan sinteksnya itu adalah select top. Ini digunakan untuk ya menentukan beberapa records yang paling atas gitu teman-teman. Yang paling awal. Nah, ini sebagai contoh, kita ingin memilih hanya tiga catatan awal dari tabel pelanggan. Yang pastinya untuk primary key dari tabel pelanggan ini adalah customer ID ya teman-teman. Hanya ini berurutan untuk customer ID-nya. Dan kebetulan customer name-nya pun uh, huruf A semua. Ini bisa
kita variasikan. Misal 5, yang muncul bakal 5 terawal gitu. Kurang lebih teman-teman. Nah, ini ada perbedaan, ada beberapa versi teman-teman. Untuk yang select top ini, karena nggak semua dari aplikasi SQL seperti Recall atau My Progress SQL itu mendukung ya, mendukung untuk select top ini. Nah, seperti ini, MySQL mendukung limit. Nah, ini sinteksnya beda. Kalau MySQL itu menggunakan limit. Sedangkan untuk Oracle itu menggunakan fetch first and rows only atau uh, ya baris number. Itu sinteksnya yang membedakan itu teman-teman. Nggak semuanya bisa mendukung di selector. Nah, ini untuk yang sinteks SQL Server. Ini seperti biasa ya teman-teman. Sudah tadi kita contohkan juga. Menggunakan selector. Namun ini perbedaannya itu menggunakan persen. Nah, ini MySQL yang sudah disebutkan juga dalam notes. Ini menggunakan limit. Sedangkan untuk Oracle 12 menggunakan fetch first number. Dan untuk uh, Oracle yang sudah versi lama menggunakan row number. Kurang kurang sama kurang lebih dari kurang sama dengan berapa gitu. Sama juga ini. Ini membedakan tapi menggunakan order by untuk pengurutannya sebenarnya untuk order by. Di, kemarin yang kita udah bahas juga kan. Untuk order by itu ada dua versi. Versi yang menurun sama naik ya. Dan DESC sama ASC. Nah, ini kita langsung masuk ke contohnya saja. Ini untuk MySQL. Nah, MySQL ini menggunakan limit karena tidak bisa menggunakan selector. Jadi cuma beberapa aja yang bisa menggunakan limit, juga bisa menggunakan selector. Kita sebaran aja, teman-teman. Nah, ini langsung keluar ya. Tiga teratas. Semuanya sama sih, tiga teratas. Cuman yang membedakan itu cuman dari penggunaan sinteksnya. Dari MySQL menggunakan limit, Oracle itu menggunakan fetch first. Ya ini tiga row utama, uh, row saja yang paling pertama. Sama ini juga. Bisa menggunakan persentase ya teman-teman. 20% berarti setengahnya dari awal sampai setengah itu bisa. Bisa juga itu. Nah, ini contoh. Karena ada 77, harusnya ya, harusnya itu si recordnya itu ada 77, jadi ya sekitar kurang lebih 46 di sini teman-teman. Ada 91, maaf, koreksi. Pantesan tadi saya ada bingung. Ini bisa dikombinasikan juga dengan banyak. Pilih tiga teratas dari tabel customer yang di mana adalah yang di mana negara yang mereka punya, customer punya itu adalah Jerman. Itu bisa juga dikombinasikan dengan sebenarnya semua sinteks yang ada di sini itu bisa dikombinasikan semua, divariasikan semua. Itu sesuai dengan kebutuhan kita saja sih. Ini hanya dasar-dasarnya saja sih. Yang Jerman ternyata hanya ada tiga. Yang tiga teratas itu adalah 1, 6, dan 17. Karena yang kita minta itu cuma tiga, tiga teratas. Yang dilihat itu dari si primary key-nya, itu adalah si apa ini teh? Itu primary key-nya itu agak lemot adalah customer ID ya. Nah, oke, ya kurang lebih sama lah ya. Nah, ini ada satu lagi nih. Kita bisa kombinasikan dengan juga dengan order by. Ini order by fungsinya itu adalah mengurutkan untuk mengurutkan hasil. Sebagai contoh, misal kita ingin memilih tiga teratas, tapi berdasarkan abjad terbelakang. Nah, itu bisa teman-teman. Kalau ASC itu kan paling depan, paling atas dari atas ke bawah. Sedangkan untuk DESC itu dari bawah ke atas. Jadi kita bisa mengkombinasikan itu. Pengen ngeliat
dari bawah ke atas. Nah, itu menggunakan order by ya. Nih, ada Wolski, Hillman, sama White Clover. Ini dari bawah ke atas. Yang kurang lebih sama untuk beberapa variasinya. Yang membedakan itu sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan saja sebenarnya. Kalau Oracle tadi menggunakan Fetch, kalau misalnya SQL itu menggunakan limit, sedangkan untuk ya SQL Server itu bisa menggunakan selector atau Microsoft Access juga bisa menggunakan selector. Nah, selanjutnya di sini ada aggregate function. Nah, aggregate function ini sebenarnya perhitungan-perhitungan yang sangat familiar ada di statistika, teman-teman. Oke, agak lihat. Nah, maaf, tadi device-nya agak sedikit mati. Ini untuk fungsi agregat ini ya kurang lebih uh, mirip dengan eh, sudah cukup familiar kita juga dengan beberapa rumusnya. Karena dari fungsi agregat ini digunakan untuk melihat data-data statistik. Misal ingin melihat mean atau nilai terendah atau max, count, sum, range. Dan biasanya ini digunakan dengan group by, teman-teman. Jadi biasanya kita bisa mengkombinasikan antara beberapa kolom. Jadi misal dari tabel customer itu kan ada ada foreign key yang namanya itu price. Sedangkan di tabel order itu ada yang namanya quantity. Nah, itu bisa kita kombinasikan dengan menggunakan fungsi agregat group by. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, bisa kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, ini ada juga nih catatan bahwasanya fungsi agregat ini mengabaikan nilai nol kecuali untuk count. Jadi untuk count itu sendiri nilai yang kosong itu tetap dihitung, teman-teman. Oke, yang pertama di fungsi agregat SQL ini ada min dan max. Nah, seperti yang kita tahu, ya ini udah sangat familiar ya teman-teman. Statistika, bisnis, statistika bisnis juga sering ada gitu. Kalau min ya nilai terkecil dari kolom yang kita pilih, sedangkan max nilai terbesar dari kolom yang kita pilih. Nah, rumusnya kurang lebih mirip dengan beberapa rumus lainnya. Namun, yang membedakan di sini adalah uh, keberadaan sinteksnya ini, teman-teman. Nah, ini kan min dalam kurung price. Itu biasanya itu kan untuk where dan lain sebagainya itu kan setelah from products setelah ini. Nah, untuk kasusnya fungsi agregat ini semuanya itu sebelum si from productsnya atau sebelum menyebutkan tabel yang kita pilih. Nah, untuk min, nah seperti ini kurang lebih. Kita ini ingin melihat berapa harga terkecil dari keseluruhan produk yang kita jual. Ini bisa kita lihat teman-teman. Kita langsung coba saja. Nah, ternyata produk yang paling kecil di sini adalah 2,5 dolar. Nah, ini tidak disebutkan untuk uh, apanya tabelnya ya teman-teman. Jadi hanya hasil saja untuk si fungsi agregat ini. Namun ini bisa dikombinasikan juga dengan beberapa dengan beberapa sinteks yang ada. Oke, mungkin aku stop dulu ya karena lagi azan di sini. Lanjut ya guys. Tadi kita udah sampai ini, sampai price, apa fungsi agregat. Nah, ini untuk minimum ternyata 2,5. Nah, ini bisa divariasikan dengan beberapa sinteks juga untuk yang minimum, maksimum ya untuk fungsi agregat ya sebenarnya bisa kita variasikan ya teman. Secara keseluruhan bisa sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan gitu. Mencari tabel apa. Nah, ini ada lagi juga nih nama kolom, menetapkan nama kolom atau yang biasa disebut alias kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman. Nah, ini menggunakan kata kunci
as ini, sinteks as. Nah, misal kita ingin menyimpan dalam kolomnya itu, eh, nama kolomnya itu adalah small price. Ini bisa, teman-teman. Nah, tadi kan di sini, kalau untuk sebelumnya kita tidak menggunakan itu, nggak ada ya nih. Hanya XPR 1000. Nah, untuk kita bisa input nama kolomnya itu menggunakan ini. Kata kunci as, teman-teman. Bisa dimasukin aja di sini. As, misal, mana ya? Kita masukin small price. Nah, nah, masuklah nih di kolomnya. Kurang lebih seperti itu sih. Terus selanjutnya, kita juga nih bisa eh, memberikan beberapa column number di sini. Beberapa kombinasi dengan menambahkan klausa ini, group by. Ini fungsinya untuk mengetahui setiap kategori ID ya. Kalau di sini dalam kasus ini, eh, berapa sih minimum, eh, ya minimum price-nya itu di setiap kategori ID-nya. Nah, rumusnya itu kurang lebih seperti ini. Select, select, min price, kita namai kolomnya, lalu kategori ID, form, products, dengan group by kategori ID. Nah, hasilnya, ini artinya bisa, kalau dalam bahasa Indonesia gitu, kita pilih minimum price dengan nama kolom yang kita simpan itu adalah small price, dengan mengkategorikan eh, dari tabel produk, teman-teman. Kategorikan kategori ID dari tabel produk. Hasilnya seperti ini. Kategori satu ternyata minimumnya itu segini, dua segini, tiga segini. Nah, ini bisa buat jadi next juga. Dan karena kategori ID-nya hanya ada 8, jadi number of records-nya cuma 8 juga ya teman-teman. Padahal di sini untuk si uh, apa dari produksinya sendiri itu ada 77, tapi kategori ID-nya itu hanya ada 8. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang minimum dan juga maksimum. Lalu untuk selanjutnya di sini ada sum. Ada count terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk count yang seperti kita tahu ya teman-teman, untuk count sendiri itu kurang lebih mirip dengan definisi statistika untuk menghitung jumlah records yang ada gitu teman-teman. Jumlah records yang memang kita pengen cari. Nah, misalnya sebagai contoh di sini select count bintang. Bintang ini ya seperti kita tahu seluruh tabel dari products. Nah, karena di sini yang kita ambil dari tabel products. Nah, ini hasilnya adalah ya keseluruhan sih dari tabel produk. Ada 77. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tidak dipaparkan secara keseluruhan tabelnya, tapi langsung hasilnya. Untuk si fungsi agregat emang secara keseluruhan seperti itu. Lalu, kita bisa komunikasikan juga, bisa divariasikan dengan menggunakan rumus where, ya sesuai dengan kebutuhan, teman-teman. Nah, ini sebagai contoh, kita cari produk name yang tidak bernilai 0, karena sesuai dengan yang tadi dibilang, fungsi agregat. Nah, itu uh, untuk rumus ini, select count ini, tidak ada nilai 0, ya, teman-teman. Tidak berlaku pada nilai 0. Dan itu mengganti tanda bintang ini. Ini produk name. Jadi kan jumlahnya secara keseluruhan itu kan 77.
Nah, untuk ini berapa nih kira-kira? Ternyata yang kosong untuk, nah ya, ternyata tidak ada yang memiliki uh, nilai nol di dalam tabel si tabel produk ini. Ya, ini untuk price, kita bisa menentukan juga berapa aja sih price yang lebih besar dari 20 jumlah produk yang price-nya itu lebih besar dari 20. Ini bisa menggunakan where price besar dari 20. Ini bisa dikomunikasikan teman-teman semua. Dan bisa juga ini mengabaikan duplikat atau yang sudah kita bahas juga sebelumnya itu mengenai listing. Nah, ini kita menghilangkan beberapa duplikat. Jadi mungkin sebagai contoh di sini kita ingin menghitung jumlah price yang ada di dalam satu produk yang ada di dalam keseluruhan produk yang mana berdasarkan price gitu teman-teman. Jadi yang double itu nggak ada yang beda gitu. Nggak ada yang sama. Nah, ternyata hanya 62. Berarti kurang lebih ada 15 price yang memiliki harga yang sama. Mungkin ya berapa pasang itu. Lalu selanjutnya juga kita bisa menggunakan tes untuk kata kunci yang kurang lebih sama tadi kayak sama, teman-teman. Number of records. Dia akan muncul di uh, tabel kolomnya. Dan yang terakhir di sini kita bisa menggunakan pokoknya untuk seluruh fungsi agregat ini bisa menggunakan grup by kan. Jadi kita ingin melihat jumlah records yang ada di dalam uh, satu kategori atau di beberapa kategori gitu. Ini sebagai contoh untuk kategori ID satu kan ada 8 aja nih kategori. Satu itu ada 12, dua itu ada 12, tiga ada 13 dan sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk count. Selanjutnya sum. Nah, ini agak panjang ya untuk sum ya teman-teman di sinteks sum. Karena ini banyak banget variasi. Nih, ini kurang lebih sama untuk fungsi agregat itu biasanya disimpannya di sebelum uh, referensi yang ingin kita ambil gitu. Tabel yang ingin kita ambil. Ini sum yang kita ambil di sini uh, kolom quantity dari tabel order details. Nah, jumlahkan, nanti hasilnya akan muncul teman-teman. Kurang lebih sama seperti count tadi. Nah, muncullah 1273, 12743 untuk count dari, eh, untuk sum dari quantity secara keseluruhan yang di order. Nah, ini bisa juga dibuat seperti ini. Untuk order order ID 1, 2, 3, 4. Ini untuk tabelnya ya, tabel yang tadi yang di referensi. Nah, ini misalnya sebagai contoh, kita ingin menghitung uh, quantity dari tabel order details, order yang sudah mengorder gitu, dengan produk ID itu 11. Produk ID itu adalah 11. Ya, produk ID. Jenis produk yang ke-11. Ini sebagai primary key-nya itu produk ID. Iya, ternyata 182. Ya, kurang lebih seperti itu sih, teman-teman. Nah, ini seperti biasa, gunakan alias untuk uh, menyimpan nama tabelnya.
sama kolomnya, teman. Sama yang itu. Nah, ini ada juga gunakan baik. Oke, gunakan grup by. Kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia mungkin seperti ini. Pilih order ID dengan menjumlahkan kolom quantity eh, dengan deskripsi atau quantity pada kolom di dalam tabel order details. Gitu kurang lebih. Nah, ini nanti akan ada hasilnya secara keseluruhan ya. Oke, teman-teman, tadi ada sedikit masalah device. Oke, kita lanjut ya. Jadi udah sampai di bagian sama dengan ekspresi. Nah, ini dimaksudkan, ini bisa divariasikan teman-teman. Maksud dari uh, yang ini, sama dengan ekspresi itu, saya sebagai contoh di sini, dalam hal order details, misal dari segi harga, per masing-masing harganya, setiap kuantitinya itu 10. Nah, nantinya ini bisa kita kalikan teman-teman. Dari kuantitinya dikali 10 dulu, baru dijumlahin secara keseluruhan. Nah, itu bisa menggunakan sum. Intinya seperti ini. Kita bisa coba nih. Nah, ini hasilnya 12743 karena dikali 10 karena harga dolarnya itu adalah 10. Nah, itu angka nolnya jadi menambah satu gitu. Kalau misalnya dalam rupiah bisa dikali 0,3 gitu. Itu contoh aja. Selanjutnya, ini ada contoh lagi. Dengan mengalihkan antara price yang ada di uh, tabel tabelnya foreign-nya customer dan juga eh foreign-nya products dan juga ada quantity dari tabel order details. Ini menggunakan left join teman-teman karena ini menggabungkan antara kedua tabel tersebut. Jadi ya untuk rumusnya seperti ini. Kita select pilih sum price dikali dengan quantity dari tabel order details dengan menjoinkan dengan memasukkan products ke dalam order details dengan produk ID sebagai primary key dari products teman-teman. Sedangkan untuk di order detail ini bukan primary key karena order ID yang menjadi primary key dari si order details. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ternyata hasilnya seperti itu. Oke, next. Kita udah sampai jumlah tadi. Atau sum. Nah, selanjutnya ada average. Average function. Yang mana di sini fungsinya ini masuk fungsi agregat juga untuk mencari rata-rata dari kolom yang kita pilih. Ini kan dalam kasus ini tabel yang kita pilih adalah kolom produk. Nah, ini nanti hasilnya akan sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini adalah average price dari kolom produk. Nah, untuk sintaksisnya atau sinteksnya itu seperti ini. Nah, ini nilai nolnya diabaikan ya teman-teman untuk keseluruhan dari fungsi agregat SQL. Jadi ada pengecualian dari count. Count. Ini demonya. Nah, ini bisa juga divariasikan dengan where. Jadi ini kita mencari harga rata-rata produk dalam kategori satu. Ya, tinggal kita tambahin aja where kategori ID dengan satu. Ini muncul nanti harga dari rata-rata
kategori ID dengan uh, jenis satu gitu. Lalu untuk selanjutnya, ini kita bisa menambahkan juga nama kolomnya dengan menggunakan S ya teman-teman. Average price sini yang kita tambahkan menggunakan fungsiku from products. Selanjutnya, nah ini kalau misal kita pengen mencari harga eh ha- mencari produk dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata. Nah, dengan cara apa? Kita select dulu keseluruhan tabel dari produknya itu. Baru kita pilih where, gunakan syntax where untuk mencari price mana yang lebih besar dari average price. Ini masukin rumus select average price-nya, teman-teman. Nanti hasilnya akan muncul tabel dari produk mana aja yang lebih dari harga rata-rata. Nah, ya, Uncle Bob dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini ada grup by juga. Ya sudah di highlight juga di awal. Kalau fungsi agregat itu pasti ada grup by ini. Bisa kita kombinasikan dengan grup. Nah, ini sebagai contoh sama seperti hal yang sebelumnya menggunakan kategori ID sebagai bentuk grupnya ya teman-teman. Untuk mengkategorikan average price dari beberapa kategori yang ada. Kurang lebih sama. Ya, bisa kita next aja. Selanjutnya ada like. Nah, like ini adalah kita kita gunakan untuk mencari uh, records yang ingin kita cari sebagai pelengkap dari where, teman-teman. Kalau where kan hanya bisa mencari secara tabelnya aja ya. Tapi uh, mencari secara recordsnya dalam tanda kutip di sini adalah kolomnya aja, teman-teman. Sedangkan untuk ini, untuk like ini kita bisa custom sampai ke recordnya nanti. Recordnya ini mau seperti apa? Nah, ini menggunakan like, teman. Nih, like ini ada dua. Kita bisa menggunakan persen, mewakili 0, 1, atau beberapa karakter. Atau bisa menggunakan underscore untuk mewakili satu karakter tunggal. Jadi hanya satu gitu. Misal, sebagai contoh, di sini pilih semua pelanggan yang dimulai dengan huruf A. Ya, berarti select bintang from customer, yang mana di, di sini kita cari customer name dengan huruf yang berawalan huruf A, like A persen, gitu teman-teman. Ini bakal muncul semuanya huruf A. Oke. Nah, the Alfred Anna, oh ternyata hanya terbatas huruf A ya teman-teman. Antonio, dan sebagainya. Nah, ini, kalau untuk ini, yang underscore tadi, kita mencari uh, pelanggan atau customer dari kota yang dimulai dengan huruf L dan diikuti satu karakter fill card yang di kartu ini, underscore ini, kemudian ND, dan kemudian dua karakter fill card. Jadi berarti cuma ada 5 karakter saja di sini. Ya, yang pasti sih udah ketahuan gitu untuk city-nya. Paling London gitu. Nah, bisa kita klik ya teman-teman. Nah, oh ternyata ada nih lender satu yang bukan dari kota London. Itu. Nih, karakter persen ini sebagai pengganti mewakili sejumlah karakter apapun, bahkan karakter nol gitu. Nah, sebagai karakter pengganti lah bisa dibilang seperti itu teman-teman untuk persentase persen ini. Nah, ini sebagai contoh, kembalikan semua pelanggan, ya kita cari semua pelanggan dari kota
yang berisi huruf L. Berarti semua pelanggan kotan ini punya unsur huruf L. Gunakan persen di awal dan persen di akhir, gitu. Nah, ini ada Berlin, London, Lule, Lulea, Marseille, London, Sao Paulo, dan lain sebagainya. Nah, ini sama nih kurang lebih. Cuman yang membedakan adalah LA. Dan ini nggak ngaruh ya. Mau dibesar pun, dibesarkan juga nggak akan ada pengaruh sama sekali untuk hasilnya nantinya. Karena ini nggak ada, apa ya, ibarat namanya tuh, nggak ada pengaruh sih. Ya. Nggak. Nah, ini ya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Cuman ini yang diawali dengan LA. Nah, ini kan yang berisi huruf L itu kan berarti persen, eh, huruf persen, huruf L persen. Oh, ini LA persen, karena ini diawali dengan la. Selanjutnya, di sini kita bisa eh, isi juga atau kombinasikan juga dengan or. Seperti or, rumus or pada umumnya, teman-teman. Ini kita bisa baca dalam bahasa Indonesia seperti ini. Pilih secara keseluruhan tabel customer yang di mana customer name-nya ini berawalan huruf A atau customer name-nya ini berawalan huruf B gitu. Nah, nanti ini bakal muncul nih awalannya huruf A sama awalannya huruf B. Ini A hanya ada 4 dan B-nya banyak. Ada sisanya lah, 7. Kalau berakhiran huruf A, tinggal kita taruh persennya ini di depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini misalnya ada salah satu contoh kayak gini yang beda dengan yang lain. Bisa kita pegang dimulai dengan huruf D, diakhiri dengan huruf S. Nah, ini bisa teman-teman. Jadi tinggal kita simpan persentase ini di tengah gitu. Jadi diawali dengan B, persen, titik, 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 S gitu. Nah, ini kan titik, 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 A. Di akhir huruf A. Ini, kalau yang ini, A, titik, titik, titik. Gitu. Selanjutnya, ini frasa OR. Ya, persen, OR, persen. Ini mirip kayak tadi yang huruf L. Cuman ini gunakan OR aja. Nah, ternyata banyak nama customer yang tengah-tengahnya itu ada huruf OR-nya gitu. Ada selipan OR-nya. Berisi OR. Nah, ini bisa kita gabungin juga nih wildcard-nya nih. Cara persen dengan underscore. Misal sebagai contoh, kita ingin mencari uh, customer name dengan A, dengan berawalan huruf A, dan juga panjangnya ini minimal 3 karakter. Jadi ini bisa dihitung sebagai panjangnya. Underscore-nya ada 3%. Ada 2, yang 3 karakter. Nanti yang muncul adalah seperti ini. Ini kan minimal 3 karakter ya. Oh, ternyata ini dua karakter. Itu salah berarti. Karena di sini underscore-nya hanya ada 2, teman. Ada si Alfred soal. Alfred Puter. Puter. Oke. Ini bisa juga disimpan di posisi kedua untuk huruf R-nya. Masalahnya ada berakhir. Nah, banyak juga ternyata yang di huruf keduanya R. Nah, bisa juga untuk mencari pelanggan Spain. Nah, ini mirip sih kayak yang tadi. Kayak yang where country Spain pun bisa sebenarnya. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang wildcard, like, untuk like seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada karakter pengganti yang bisa disebut wildcards. Ada banyak simbolnya. Jadi udah kita pelajari beberapa ya. Ada persen, ada underscore, ada koin siku, pangkat, yang kutip pangkat kayak semacam.
angkat, ada strip, dan juga kurung Kurawa. Dan di sini ada beberapa ya teman-teman. Nah, yang bintang-bintang ini tidak didukung oleh MySQL atau PostgreSQL. Sedangkan untuk bintang-bintang yang kedua ini hanya didukung oleh basis data database Oracle. Gitu. Nih, seperti yang sudah dipelajari tadi ya, teman-teman ini kurang lebih sama. Where customer name like persen S, berarti yang berakhirnya huruf S gitu. Yang berakhiran hurufnya itu adalah E dan S. Nah, ini pola yang berisi mer, persen, persen. Jadi itu juga ya. Lalu ini selanjutnya London nih, underscore London. Nah, ini mirip ya tadi, underscore. Ini yang diisi bebas. Sedangkan yang harus ada tuh London ini. Nah, ini juga L, underscore, underscore London. Nah, ini yang beda nih, teman-teman. Ini kurung siku. Nah, ini sebenarnya fungsinya mirip sama kayak OR ya, teman-teman. Cuma yang membedakan di sini adalah ini bisa menggunakan underscore. Cuman ini di beberapa uh, tools nggak bisa seperti yang tadi MySQL dan apa tadi dan MyProgress QL itu juga nggak bisa. Ini di beberapa platform saja yang bisa. Nanti akan muncul huruf yang berawalan huruf B, S, dan P atau P. Nah, ini sama A sampai F. Nah, ini untuk ya yang tadi sudah dibahas kembali. Teman. Nih, sama juga. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Ini ada beberapa karakter pengganti di proses. Jadi ini nggak akan saya bahas karena tidak ada berkaitan dengan uh, Oracle ya teman-teman. Nah, selanjutnya, ini mungkin yang terakhir yang akan kita bahas, itu adalah in. In ini bisa dibilang sebagai singkatan untuk beberapa OR di suatu kondisi. Nah, ini sebagai contoh, jika kita ingin mencari semua pelanggan dari Jerman, Prancis, dan juga Inggris. Nah, ini bisa menggunakan in. Kan ini bisa juga sebenarnya menggunakan OR, cuman agak sedikit banyak, agak agak banyak gitu untuk rumusnya nanti kalau misal. Ini kan kalau misal kayak gini bisa kita masukin uh, apa beberapa negara, ya beberapa negara lebih banyak lagi kalau misal bentuknya kayak gini. Kalau misal or kan agak sedikit ribet ya teman. Ini ada dua ya teman. Ada not in sama in. Kalau not in simpelnya ya tidak termasuk yang bukan. Kalau untuk satu lagi in itu berarti yang iya. Ya, pembedanya gitu aja sih, not in dan in. Nah, ini contoh nih, ini kita coba ya. Nah, nah ini Meksiko, Meksiko, Sweden, Spain, sama Kanada. Ini yang bukan. Berarti cuma ada 6 negara doang yang jadi customer kita. Nih, ini juga bisa dikombinasikan dengan subquery atau ya rumus. Jadi di dalam rumus ada rumus. Bisa juga tentu. So, kita ingin mencari semua pelanggan, semua customer yang memiliki pesanan di tabel pesanan. Jadi ini kita cari, select bintang, font, kita pilih secara keseluruhan tabel formnya, yang di mana customer ID ini di dalamnya ada customer ID form orders. Atau bisa dibilang di sini kan kita masukin si table orders. Nah, jadi mungkin secara apa ya? Secara singkatnya untuk orders ini kan yang memesan berarti kan customer ID ini customer kita. Jadi kita bisa melihat siapa aja sih yang sudah memesan
uh, produk kita dengan customer ID yang ada. Ini sebagai primary key dari customer tentunya. Ternyata di dalam data menunjukkan bahwa hanya ada berapa nih? Kita lihat. Ternyata hanya ada 74 customer. Sedangkan customer yang ada itu secara keseluruhan itu ada 91. Berarti 17 customer yang tidak memesan. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi ada beberapa masalah dalam device. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.